Saudara, keributan sempat terjadi di kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal ini karena beberapa pengendara yang tengah mengikuti kegiatan uji emisi kendaraan secara gratis tidak mau mengantre. Kalau kalian nggak sanggup, kasih ke Samsat. Bapak nanti konfirmasi aja ke dalam kalau memang ini. Kita hanya menjalankan tugas sebagai kota, Pak. Ini Samsat nunggu loh. Iya, iya. Gimana nunggu begini? Bekerja gimana? Karena jadwal uji emisi yang bertepatan dengan jam kerja, sejumlah pengendara tidak mau mengantre setelah sempat menunggu antrean panjang. Pelayanan uji emisi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur digelar gratis dan hanya dapat dilakukan 2 hari pada hari kerja. Sebelumnya uji emisi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 yang rencananya akan mulai dikenakan sanksi tilang pada 13 November mendatang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Gracia, apa saja temuan Anda di sana sehingga antrean panjang terjadi saat kegiatan uji emisi kendaraan ini? Penyebab antrian panjang salah satunya karena kegiatan uji emisi dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Selain itu, kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, salah satunya di kawasan Jakarta Timur ini, merupakan satu-satunya lokasi yang mengadakan kegiatan uji emisi. Tak heran ini dapat menarik minat warga sekitar untuk melakukan kegiatan uji emisi pada hari ini. Tadi pagi hingga siang ini antrian masih cukup panjang sehingga tadi kami sempat menemukan ada salah satu pengendara yang sempat marah dan juga kesal terhadap pelayanan terhadap pelayanan di kantor uji emisi kantor lingkungan hidup ini, saudara. Salah satunya penyebabnya adalah ia marah karena jam pelayanan ini sangat mepet dengan jam kerja. Selain itu, pelayanan juga hanya dilakukan selama 2 kali dalam seminggu, yakni pada hari Selasa dan hari Kamis saja. Juga kuotanya yang ini juga sangat dibatasi, hanya dibatasi 300 kendaraan per harinya saja. Tak heran ini juga membuat salah satu pengendara tadi sempat kesal dan marah terhadap petugas pelayanan uji emisi. Berikut kita dengarkan pernyataan dari pengendara uji emisi pada hari ini. Nah kemarin saya kemari, besok Pak katanya saya minta nomor antrian, besok Pak datang, sekarang saya datang nggak habis. Kalau nggak sanggup, kasih aja kayak ini ke Samsat gitu. Dibagi-bagi loh tugasnya gitu loh, jangan dihandle sendiri. Kan tujuannya sama. Nggak mungkin lah orang Depok harus pergi kayak ini ke Pulau Gadung. Gimana sih praktisun pelayanannya? Aturan uji emisi ini diberlakukan terhadap kendaraan yang berumur 3 tahun ke atas. Dan selain itu juga apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan kegiatan uji emisi ini salah satunya untuk meminimalisir gas rumah kaca dan udara yang dikeluarkan secara berbahaya dari kendaraan tersebut. Selain itu juga gas ini sebetulnya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas udara pada wilayah tertentu. Kegiatan uji emisi ini juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 sehingga pada tanggal 13 November ini pemerintah sudah mulai menetapkan uji emisi yang nanti akan ditetapkan dengan sanksi tilang. Kalau untuk kendaraan beroda 4 ini dikenakan denda Rp500.000, sedangkan untuk kendaraan beroda 2 ini dendanya Rp250.000. Radi. Ya, saya lihat antriannya memang cukup panjang dengan jumlah kendaraan di wilayah Jabodetabek cukup banyak. Hanya ada beberapa tempat uji emisi, ini juga tentu menjadi kendala. Lalu selanjutnya upaya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi antrean panjang ini seperti apa? Salah satu upayanya adalah jam pelayanan uji emisi. Tadi pagi ini juga dimajukan, yang sebelumnya jam 8, ini tadi pagi jam pelayanannya dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 siang. Kemudian adanya penambahan jumlah personil yang ini
membantu proses pelayanan uji emisi pada hari ini. Kalau berkaitan soal hari pelayanannya, ini tadi kami sempat bertanya kepada petugas mengapa hari pelayanannya ini tidak ditambah. Alasannya karena jumlah personil yang terbatas, kemudian kegiatan ini juga sebetulnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2020. Sehingga ini menjadi concern bagi masyarakat untuk di hari-hari sebelumnya seharusnya sudah melakukan proses uji emisi. Nah, proses pengujiannya sendiri, saudara, ini juga tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya sekitar 5 hingga 7 menit saja. Dan yang membuat ini menjadi antrian panjang ini karena menunggu hasil sertifikat uji lolos yang memakan waktu sekitar 10 menit. Kalau untuk di wilayah Jakarta, uji ambang batasnya ini tergantung dari jenis kendaraan. Kalau untuk di wilayah Jakarta, ini dinilai karbon dioksidanya adalah 5,5%. Dan kemudian bagi masyarakat yang ingin melakukan uji emisi, ini dapat melihat melalui aplikasi uji emisi yang berada di handphone Android Anda. Dan dalam aplikasi itu, saudara, ini Anda dapat melihat di mana lokasi terdekat untuk melakukan uji emisi. Dan melalui aplikasi itu, kita juga dapat menyimpan data berupa sertifikat lolos uji emisi. Radi. Baik, terima kasih. Laporan langsung Anda, Gracia Adur, dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur terkait uji emisi kendaraan di DKI Jakarta.